Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah membuat data logger sederhana secara real time menggunakan ESP32, kemudian menggunakan bantuan dari SAMP atau SAMPP dengan menggunakan web service-nya, Apache dan MySQL sebagai database-nya. Nah, di video kali ini kita akan coba menggunakan salah satu library dari ESP32, yaitu menggunakan web service atau web server dari ESP32. Nah, jadi sebetulnya ESP32 ini bisa difungsikan sebagai web service juga. Jadi kita tidak memerlukan lagi bantuan dari SAM ini. Kita bisa menggunakan page ini, kita masukkan ke ESP32, kemudian kita menjalankan web service-nya, kemudian kita mengakses alamat IP-nya. Nah, kita coba lihat di serial terminal di sini. Kita restart dulu terminalnya. Oke, kalau kita lihat di sini, kita close dulu. Nah, ESP32 ini terkoneksi di alamat ini ya, 192.168.0.162. Nah, jadi ini adalah alamat IP dari si ESP32 ini. Nah, kalau kita coba copy aja nih, kemudian kita masukkan ke browser. Nah, ini nggak ada apa-apa ya. Tidak mengakses web service karena memang kita belum install atau kita belum pasangkan di ESP32-nya. Nah, the site can be reached seperti ini. Nah, kita akan kembali ke VS Code. Oke, sebentar saya coba besarkan dulu hurufnya. Oke, ini adalah pemrograman terakhir kita ya. Oke, kita akan coba installkan library-nya yang kita butuhkan. Kita masuk ke platform I/O, kemudian library. Nah, jadi yang kita butuhkan itu namanya async TCP. Nah, seperti ini. Lalu cari library-nya. Nah, ini kita lihat di sini. Kita ambil dari ESP Home Team ya. Kita coba lihat library-nya. Nah, jadi kita butuh tambahan async TCP dengan ESP async web server.h. Oke, kita coba masukkan aja install ke project-nya. Tunggu beberapa saat sampai ada notifikasi congrats seperti ini. Klik OK, lalu kembali ke filenya. Nah, nanti ini udah ada tambahan ya, ESP async TCP. Kita masuk ke main CPP. Lalu kita coba tambahkan library dengan nama seperti ini. Async TCP, kemudian satu lagi ESP async web server.h. Oke, ini biasa ya, ada error lagi seperti ini. Include path-nya tidak masuk. Oke, tapi kalau kita coba compile. Oke, sukses ya. Jadi ini biasa error false kayak gini. Kalau mau dihilangkan, biasa kita akan coba delete VS Code-nya. Setelah dihapus, Ctrl Shift P, lalu ketik reload Windows ya. Nanti dia akan melakukan restart atau reload terhadap VS Code-nya. Oke, ditunggu dulu beberapa saat. Dia ngecek extension. Oke, dia buka lagi platform I/O. Ya, nanti dia akan buat .vs code yang baru harusnya ya. Kita tunggu dulu. Nah, dia buat VS Code yang baru dan ini errornya hilang di sini ya. Kita lihat di sini. Oke, nggak ada error ya. Oke, setelah itu kita akan coba untuk mengaktifkan web servernya di alamat port 80. Nah, di bawah ini langsung kita masukkan async web server 80 ya, ini portnya. Nah, oke, setelah menambahkan ini web server 80, kita harus create page-nya. Nah, page-nya kita akan ambil aja dari SAM yang sebelumnya kita masukkan. Scriptnya ya, masuk ke htdocs, lalu ke ESP32, kemudian di bagian index.html, ini ya, edit notepad aja atau kita buka aja dulu, lalu kita copy paste aja semuanya nih. Nah, copy paste, lalu kita kembali ke sini. Nah, kita buat sebuah konstanta atau kita simpan di dalam sebuah variabel atau konstanta. Const lalu char, misalkan namanya adalah real time HTML.
seperti ini. Lalu ini kurung buka kurung tutup ya. Kemudian kita akan simpan di program. Ini kodenya seperti ini, R, kemudian kutip, row literal, kurung buka kurung tutup, lalu row literal lagi, tanda petik, titik koma. Nah, jadi ini seperti ini ya. Kita bikin sebuah konstanta char dengan nama realtime HTML, kita simpan di program. Nah, ini seperti ini formatnya. Nah, nanti yang tadi kita copy ini kita pastekan di sini. Kita coba enter dulu. Nah, seperti ini. Oke, setelah ini kita simpan, save, lalu ini page HTML depannya ya. Yang pertama kita akan akses adalah ini. Save. Nah, kita coba buatkan routing servernya. Kita belum selesai ya. Kita baru buatkan aja di sini page depannya. Kita akan buatkan root servernya. Nah, di bagian setup di sini kita bisa bikin seperti ini. Saya copy paste aja dari materialnya. Nah, kita copy paste aja seperti ini. Kita hilangkan dulu prosesornya. Oke. Oke, setelah menambahkan ini, kita akan masukkan di bagian bawahnya lagi. Kita masukkan server.begin. Oke, ini server on, kemudian server.begin. Begin seperti ini. Kita coba upload. Pastikan kalau ada terminal yang sedang terhubung, dimatikan dulu supaya uploadnya sukses. Oke, sukses. Lalu kita coba buka terminalnya lagi. Oke, kita coba reset dulu, kirim RTS-nya. Oke, ini data restart. Nah, alamatnya masih sama ya, 162. Kita coba balik ke sini, kemudian kita refresh aja nih. Nah, dia sudah mengakses IP dari ESP32 ini. Nah, kenapa datanya belum muncul? Ya, kalau kita lihat di scriptnya, nah dia masih mengakses localhost dari SAMPP ya. Nah, sementara kita akan mengakses variabel-variabel yang dideklarasikan di ESP32. Nah, saya sudah buatkan scriptnya. Ini nanti coba di post kemudian di paste aja. Scriptnya seperti ini. Coba saya cek dulu. Kita modifikasi seperti ini scriptnya. Dia akan mendengarkan atau merespon jika ada request /temperature, kemudian /humidity, dan dia akan masukkan datanya ke elemen yang mempunyai ID home atau elemen yang mempunyai ID temp. Nah, kalau kita lihat di atas, ini dia punya ID home dan ID temp ya, seperti ini. Nah, jadi kita juga harus membuatkan respon route-nya untuk setiap request seperti ini ya. Kalau sebelumnya kan kita sudah buatkan respon route-nya hanya untuk slash seperti ini. Nah, kita buatkan juga untuk temp, temperatur, dan humidity seperti ini. Oke, kita buatkan lagi di bawah. Coba copy dari program yang saya buat. Oke, nah ini server on temperatur. Kemudian kalau ada request temperatur seperti ini, dia akan mengakses read temperatur ya, read temperatur, function read temperatur, kemudian function dari read DHT humidity. Nah, karena kita belum punya, kita akan buatkan dulu fungsinya. Nah, ini kita buat data dummy aja ya. Nah, kita buat fungsi di sini dengan nama read DHT temperatur dengan returnnya string ya. Kita buat string dulu, kemudian copy aja ini read DHT temperatur. Oke, kemudian kita buatkan kode di dalamnya itu, kita buatkan
buatkan nilai random aja, misalkan random temperatur 30 sampai 50, lalu copy paste di sini. Lalu random ini dia akan kita return ke atas ya. Return randomnya kita akan rubah ke dalam string dari rand temperatur. Nah, seperti ini. Save. Ada satu lagi yang belum. Oke, kita akan buat untuk humidity-nya juga sama, kita copy aja functionnya yang ini. Read humidity. Copy and paste, lalu kita buatkan kalau ini rand temp, kita buatkan rand home. Nilainya misalkan 40 sampai 80 ya. 40 sampai 80. Sorry, 80 seperti ini. Oke, nggak ada error. Kita coba save, lalu kita upload. Yang tadi dimatikan dulu terminalnya. Oh, ada error. Read temperature was not declared. Oke, kita belum tambahkan read temperature di atas ya. Sebelum setup, kita masukkan dulu di sini read temperature, kemudian read humidity-nya juga kita simpan sebelum setup. Kita coba compile dulu. Sukses. Lalu kita coba upload. Oke, sukses. Kita coba buka terminalnya. Kita coba refresh. Nah, sekarang datanya sudah masuk ya. Jadi, dengan menambahkan ESP asing tadi, yang library, kita sudah bisa mengakses NodeMCU ini, kemudian menampilkan data temperatur dan humidity gitu ya. Oke, kita coba balik lagi ke pemrogramannya. Kita coba recap sebentar. Jadi, pertama kita membutuhkan ini ya, async tcp.h. Library-nya bisa diambil dari platform library. Lalu kita buat sebuah instance atau ya dari kelas ini dengan nama server port 80 ya. Lalu kita bikin HTML page-nya. HTML page-nya bisa kita ambil dari htdocs esp32 kemudian index.html. Kita buka aja. Lalu kita kopikan semuanya ya. Masuk ke blok program ini. Nah, jadi ini harus nggak perlu diingat ya, catat aja ini. Seperti ini kode programnya ada antara kurung buka dan kurung tutup di bawah. Nah, ini ya kodenya. Nah, jadi kodenya dalam ini, lalu scriptnya yang paling bawah ini kita buang. Kita buang scriptnya karena script ini dia mengakses SAM ya, makanya dia masih localhost port 8080 ke alamat SMPP kita. Nah, kita buatkan scriptnya lagi seperti ini, di post aja kemudian diketik ulang seperti ini, supaya nanti script ini bisa melayani setiap request untuk /humidity dan /temperature seperti ini. Nah, nanti di bagian setup yang pertama kita lakukan adalah kita bikinkan dulu routes-nya, server on route seperti ini ya. Ini adalah route-nya. Kalau dia ada request route, maka dia akan tampilkan real-time HTML. Nah, di dalam real-time HTML, dia kan ada request juga nih, request temperatur dan humidity. Maka kita buatkan juga nih routes-nya untuk request temperatur dan request humidity. Untuk temperatur diambil dari function read temperature. Seperti ini. Kemudian untuk humidity diambil dari functionnya read humidity dengan nilai-nilai random ya tentunya. Ini belum nilai real dari sensor. Seperti itu. Lalu kita upload, lalu kita coba akses NodeMCU-nya, maka terlihatlah real time seperti ini. Nah, apakah benar ini sudah bisa di running tanpa SAM? Kita coba matikan aja nih service-nya. Apache MySQL seperti ini. Oke, lalu kita refresh aja. Nah, bisa kita lihat bahwa datanya masih nyala ya, walaupun tanpa bantuan SAM-nya. Jadi ini sudah full operasional di NodeMCU-nya. Oke, cukup sekian
tutorial kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like, share, kemudian subscribe, kemudian komen untuk sama-sama membangun channel ini menjadi lebih besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hoptech TV.